Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Ya Allah, luruskan niat kami agar tiada yang kami tuju selain mencari ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami keimanan yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus. Wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk. Allahumma ja'alni minat, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang selalu bersyukur padamu, hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dalam surat Al-Fatihah kita setidaknya 7 kali dalam sholat kita, maaf 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Kita minta hidayah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang Engkau murkai padanya, dan bukan jalan orang yang sesat. Ini setiap sholat kita baca Fatihah dan isinya adalah minta petunjuk, jalan orang yang Engkau beri nikmat, nabiyyin, sidiqin, suhada, sholihin. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Kita tidak bisa, karena Nabi sudah selesai, paling jadi sidiqin, orang yang benar, syuhada dan sholihin. Ini orang yang diberi nikmat. Semua itu tidak akan terjadi kecuali diberi hidayah oleh Allah. Kali ini kita membahas Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa tentang hidayah ini. Di dalam surat Al-A'la, di dalam surat Al-Hajj, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Al-Hajj ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah lah pemberi petunjuk
kepada orang yang beriman kepada jalan yang lurus, bagi orang yang beriman ke jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran, dan cukuplah hadiyan wa nasiran, dan cukuplah Rabbmu, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran, yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Di dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing, ukuran masing-masing, fahada, dan yang memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu ada yang umum, yang paling awal tidak hanya kepada manusia tapi seluruh makhluk hidup diberikan hidayah oleh Allah, hidayah yang umum berupa insting. Kita ketika lahir langsung bayi itu menyusui, menangis tanpa diajari. Ini sudah hidayah dari Allah. Binatang-binatang lebah juga dengan petunjuk Allah, dia datang dari sarangnya mencari bunga dan dia bisa kembali menjelajah hutan ke tempat asal. Anak burung, anak pinguin, anak binatang, walaupun ribuan, ratusan ribu, dia mengenal ibunya. Itu dengan hidayah Allah. Ya, insting Allah yang menciptakan insting itu. Bayi menangis tidak diajari oleh dokter, tidak diajari oleh bidan. Ibu bapaknya juga melihat bayi, tidak ada yang langsung mengajari nangis, tapi menangis untuk, nah ini semua hidayah dari Allah. Tingkatan selanjutnya adalah panca indera ini jalan hidayah. Mata melihat, telinga mendengar, kulit penciuman, membau, mencium, yes, terserah bapak aja ya. Perasaan mencium tuh begitu, mencium, merasa, itu adalah jalan hidayah dari Allah. Tapi yang diberikan indera ini tidak cuma kita, binatang juga diberi penglihatan, dengan bahkan ada yang lebih dari kita. Saudara tahu yang penciumannya terhebat di antara makhluk apa? Anjing. Ada yang lebih baik dari anjing. Saya dengar cacing, kan kenapa itu berburu membawa anjing? Karena kurang bagus berburu membawa cacing ya. Sudah, terserah Allah. Elang dari ketinggian bisa melihat itu, Masya Allah. Ada yang pendengarannya begitu tajam. Semua Allah yang menciptakan. Tidak usah terkagum-kagum kepada binatangnya, karena dia tidak memilih untuk punya kemampuan itu. Allah yang memberi kemampuan. Di YouTube yang singkat sekarang sedang banyak tentang burung yang masih tidak bisa melihat, dikirimi makanan oleh ibunya. Ternyata mulut burung itu besar sekali, sehingga makanan kadal bisa masuk. Allah memberi makan kepada burung ini. Burung bisa mangap juga tidak diajarin oleh ibunya, karena dia tidak lihat ibunya mangap.
semuanya Allah yang memberikan hidayah. Naik lagi dari insting kepada indera, naik lagi akal. Ini lebih sedikit yang diberi akal, tapi binatang juga ada yang diberi akal dengan tingkatan yang Allah kehendaki. Ada dolphin, ikan yang dianggap pintar, ya. Ada handphone jatuh, dia ambil, bawakan, kembalikan. Semua ini Allah yang memberikan hidayah. Di antara makhluk sepertinya kita nih, manusia yang diberi akal lebih, sehingga kalau berbuat buruk, manusia itu bisa lebih kejam dari binatang, karena perbuatan buruknya ini pakai akal. Nauzubillah min dzalik. Sebetulnya mengapa Allah menciptakan akal kita? Kita tidak bisa nanya kenapa Allah menciptakan, tapi apa hikmahnya Allah ciptakan akal? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi memang Allah menciptakan akal ini supaya kita bisa menafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, agar kita jadi yakin kepada Allah. Ini apa? Handphone. Jangan ini aja. Ini apa? Bisi pengen nanti apa? Ini apa? Gelas. Kenapa menyebut gelas? Tahu dari mana ini gelas? Ini saudara menjawab gelas karena ilmu. Dari ilmu yang sampai ini itu gelas. Tetapi kepada Allah tidak tercapai ini oleh mata, tidak terkejar oleh telinga, tapi kita percaya kepada Allah. Itulah namanya iman. Kalau kita bisa cerap dengan fisik, ilmu, ya kan? Ini ilmunya gelas nih yang begini, isinya air. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang gaib, itu bisa dikejar dengan iman. Itulah hidayah yang tertinggi. Nah, akal harusnya membuat kita tafakur ini. Ini tangan, kok bisa sama? Tangan saudara sama. Lidah, tidak ada kompakan para ibu menyeragamkan posisi rasa. Coba kalau beda-beda, yakin itu toko atau restoran tidak laku. Di sini asin, di situ pahit, di sini asam. Gak bisa menikmati apapun. Penciuman sama ini. Saya tidak usah minta saudara ngetes ya. Ini anggrek atau bau kentut, sepakat lah ya. Coba kalau ini tidak seragam, ada yang kentut, melati nih, berantakan. Warna dibuat sama. Siapa yang mengompakkan mata ini? Coba kalau warna beda-beda, gimana lampu merah itu ya? Kan ada yang diem aja. Manusia tuh katanya lihat lampu. Teh saudara lagi apa? Lagi nunggu lampu hijau. Tapi pas hijau pergi. Ya kan manusia tuh aneh ya. Ditungguin hijau, udah hijau pergi. Bingung ya. Nggak apa-apa, bingung juga. Ya kan aneh. Bapak lagi apa di sini? Lagi nunggu lampu hijau kan ya. Pas hijau pergi aja. Nah, kenapa? Karena warnanya itu kompak. Coba kalau beda-beda. Siapa yang menyeragamkan ini?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita melihat diri, melihat yang lain, melihat alam, bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu gunanya akal sebetulnya. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang paling bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti bayi lahir gitu kan, harusnya dokter tuh, perawat, bidan tuh aneh, ini keluar makhluk sempurna, gimana menyusun makhluk sesempurna ini? Matanya ada, mulut bunyi, gerakannya, bulu-bulunya halus, siapa? Nah, kalau tidak menggunakan akal yang jernih, tidak menemukan Allah yang menciptakan. Nah, rekan-rekan sekalian, hidayah yang lebih tinggi dari akal kalau kita menemukan hidayah Islam. Wah, ini tidak semua orang dapat ini nih. Diberikan mata yang tajam banyak, diberikan IQ yang tinggi, dari 7 miliar manusia banyak, tapi diberi hidayah Islam cuma sebagian kecil dari 7 miliar manusia. Katanya sekitar 1,7 sampai 2 miliar saja. Jadi kita sebagai seorang muslim, satu, harus sangat bersyukur kita dapat yang lebih spesial daripada akal, yaitu hidayah Islam. Ada seorang muslimah di sebuah kota di luar negeri, lihat orang banyak wanita, karena dia minoritas, nangis tuh di lampu merah tuh. Kenapa nangis? Karena bersyukur dari segitu banyaknya wanita yang lalu lalang dan musim panas, satu-satunya yang berjilbab adalah dirinya. Ya Allah, segini banyak wanita yang Engkau ciptakan, Engkau beri kecantikan, Engkau beri badan bagus, Engkau beri kepintaran, tapi saya yang Engkau beri hidayah. Jadi kita harusnya nih, rekan-rekan sekalian, bersyukur. Ya, jangan sampai kita lebih terpesona kepada kepintaran sampai melupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kita jadi muslim. Bisa dipahami tidak? Jadi kita tidak boleh minder. Oh, itu negara maju. Saya baca tuh di tulisan, oh itu ternyata negara ateis maju. Maju kemana? Ateis gak mengenal Allah, boro-boro maju. Bayangkan dia tidak mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Kalau dia tidak kenal Allah, pasti dia tidak mengerti untuk apa hidup ini. Mau apa coba? Kita kan hidup ini ciptaan Allah untuk mengabdi ke Allah. Nah, kalau ke Allahnya tidak percaya, dia pasti ngabdinya ke syahwat, ngabdinya ke duniawi, nafsu. Kasihan sebetulnya. Lalu bagaimana nih kita memandang seperti itu? Satu, kita syukur. Dan ini lebih mahal hidayah Islam ini dibanding harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Kan ada, kenapa itu orang-orang itu cakep-cakep? Tidak usah iri. Cakep tidak dapat hidayah mau apa? Enggak lama cakep tuh hadirin. Lagi mules aja hilang tuh cakepnya, ya kan? Halo, kayak yang baru kepikir. Jangan kagum-kagum. Suatu saat diajak tuh ke sebuah benua, di Cina, di sana di RRT ya. Lalu ada di sebuah kota, wah bangunan duniawinya bagus-bagus. Lalu ada Mangga Dua di sana, Mangga Dua di Cina ya. Terus saya ke sana tuh,
nanya, katanya ini barang-barangnya palsu. Terus nanya, ada yang asli enggak? Apa kata mereka? Cari asli, jangan kesini, semua barangnya barang palsu. Terus mau apa, bangunan kokoh tapi penipu semuanya, pemalsu semuanya. Nggak bisa kita terkagum-kagum dengan bangunan tinggi, jalan yang hebat, tapi tidak mengenal Tuhannya. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah kita dipilih jadi muslim. Ini tidak ternilai nikmat ini. Jadi jangan minder, saudara kuliah di negara yang Islamnya minoritas. Mereka punya ini, kita jangan merasa jadi orang kelas 2 karena kita mendapatkan nikmat besar hidayah ini. Lihat gogoh pakai jas, itu cuman kain jas itu. Sepatunya mahal, cuman kulit, itu juga kulit sapi mati, ya kan? Mobil bagus, cuma kaleng. Kita tidak boleh jadi minder hanya karena lihat casing duniawi, kemudian kita merasa jadi levelnya di bawah. Oh tidak, kita tidak usah jadi sombong juga, cuma kita bersyukur aja kita dapat sesuatu yang lebih mahal daripada hanya casing. Ini penting hadirin, karena tidak sedikit orang Islam yang minder dengan keislamannya. Nih salah satu minder ya, kita tuh kalau ngobrol tuh lebih bangga, ada yang maaf ya, ada yang suka malu dengan nama Islam. Itu ciri minder tuh. Termasuk mau sholat, ada yang minder itu. Kalau ke toilet dia mau ngacung sedang rapat. Maaf bos, mau ke WC. Bayangkan ke WC berani. Maaf, saya mau sholat dulu, atau saya harus ibadah dulu. Sedikit tuh yang berani begitu. Harusnya kita benar-benar syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat tayangan ini, tayangan itu. Alhamdulillah, saya dapat Islam. Sesuatu yang sangat mahal. Kita agak kurang bersyukur karena udah Islam duluan. Islam KTP, ya Islam, orang tua Islam. Tapi silahkan buka adik-adik, sahabat-sahabat, tentang bagaimana syukurnya para mu'alaf, orang-orang yang lahir dari keluarga bukan Islam, lingkungannya bukan Islam, bahkan mendengar Islam tuh dari sisi yang salah, kemudian menemukan indahnya Islam. Aduh, itu bahagia, bangga, excited sekali, karena tahu ada pembandingnya. Bagaimana hidup tanpa mengenal Allah sekarang, bagaimana hidup dengan perilaku yang tidak mengenal nilai-nilai mulia, mabok, zina, dugem, lalu mengetahui ada nilai mulia. Luar biasa itu. Coba baca tuh, kalau lihat video teh jangan yang ngaco aja kita ya. Hidayah tuh, maaf ya, salah satu yang sukai itu di tayangan ini adalah para mu'alaf. Bagaimana mereka bersyukurnya luar biasa. Bangga sekali jadi seorang muslim, bahkan tidak mau ditukar dengan apapun. Bagi yang mengenal mahalnya hidayah, luar biasa. Dari umat Islam sudah syahadat, ada lagi petunjuk lain dari Allah, yaitu iman. Tingkat keimanan seseorang menentukan kualitas akhlak seseorang. Ayyul mu'minina afdal. Orang Islam banyak di Indonesia, penjara di Indonesia juga saya kira banyaknya diisi oleh orang Islam ya, karena rakyatnya banyak umat Islam. Dapat hidayah Islam,
tapi tidak belajar sungguh-sungguh, tidak paham indahnya Islam, tidak merasakan kemuliaan dengan Islam. Makanya kalau belajar begini, ini bisa meningkatkan kualitas Islam kita, dari sekedar Islam meningkat menjadi iman. Tahu nanti yang tertinggi apa? Hidayah apa yang paling tinggi dari Allah? Ihsan. Ini puncaknya nih. Di sini innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali Al-Quran menyebutnya. Tidak ada yang menandingi. Muttaqin 3 kali kalau tidak salah. Tapi innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu apa? Orang yang yakin kepada Allah. Tadi ada percaya. Percaya yang tertinggi itu yakin. Ada yang mengibaratkan begini, ilmul yakin. Misal di kampung tidak ada internet, tidak ada TV, tapi orang Islam di sana di gunung sholat. Sholatnya ngadep ke kiblat. Kenapa ngadep ke kiblat? Karena di sana ada Mekah, ada Ka'bah. Nah, Ka'bah ada di Mekah, kami menghadap ke kiblat. Ini namanya ilmu yakin. Yakin karena keilmuan, diajari oleh gurunya. Itu masih bisa dibohongin. Pak, tahu nggak Ka'bah itu bentuknya gimana? Wah, saya kurang tahu. Ka'bah itu bujur sangka, Ka'bah itu kerucut. Oh, kerucut, bisa percaya dia. Tergantung ilmu yang disampaikannya. Beda dengan yang punya TV atau yang punya internet. Kelihatan, oh, Ka'bah tuh kotak hitam. Oh, begitu. Disebut kerucut, dia tidak akan percaya. Kenapa? Karena sudah meningkat dari informatif kepada visual. Lebih yakin yang mana? Ilmu yakin, ainul yakin. Yang hakul yakin yang bagaimana? Yang sudah pernah tawaf, nyium hajar aswad, doa di multajam, udah merasakan mencium harumnya Ka'bah, itu sudah paling sulit digoyah. Kalau orang mau ngebohong, menyelewengkan informasi apapun tentang Ka'bah, tidak bisa, karena dia sudah benar-benar hadir di sana, melihat, meraba itu tentang Ka'bah. Siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Yang paling yakin kepada Allah. Ini nikmat termahal adalah Allah menghujamkan hati yakin. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa fa innahu yarah. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah seakan melihat Allah, dan sekiranya kita memang gak bisa lihat Allah dengan fisik ini, maka hati ini yakin Allah sedang melihat kita. Siapa yang paling dekat dengan Allah di antara yang hadir ini? Salah satu cirinya adalah hatinya yakin Allah maha dekat. Jadi kalau kita ingin mengukur tingkat kedekatan kita dengan Allah, di antara alat ukurnya adalah sampai sejauh mana kita merasa ditatap Allah, seberapa sering, seberapa keadaan. Nah, bagi orang yang konsisten saja, surat Ali Imran ayat 5 ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Nah, kalau satu ayat ini saja sudah mantap di hati kita, tidak ada yang tersembunyi nih. Saya berbuat apapun dimanapun tidak bisa tersembunyi dari Allah. Lagi lihat HP, Allah pasti tahu apa yang saya lihat.
Coba kira-kira seperti apa akhlaknya? Mungkinkah dia mudah berbuat maksiat? Jawab atuh hadirin, kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Atuh kenapa udah tahu pakai nanya? Pengen aja supaya ada pahala menjawab. Aduh. Ada yang kadang-kadang ingat nih, sekarang pas ngomong, oh ingat Allah Maha melihat. Pas enggak ceramah lupa lagi. On off. Ada yang on off, on. Itu bagus tuh, ingat ke Allah. Kadang-kadang lupa. Tapi ada yang off, on, off, on. Onnya juga sedikit. Bahkan lagi sholat juga off, selesai on. Assalamualaikum ya Allah. Ini nikmat termahal. Ini yang harus kita minta, karena tidak mungkin seseorang yakin kecuali Allah yang menghujamkan keyakinan. Maka tadi minta, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, jangan melenceng sedikit pun, benar, lurus, bersih, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk ingat ke Allah. Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah tolonglah agar saya ingat kepadamu, wa syukrik, dan syukur kepadamu. Itu di penghujung sholat sesudah tahiyat akhir baca tuh doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dia, bisa ibadah mengabdi kepada Allah dengan bagus, baik. Ini seharusnya yang kita minta dengan serius kepada Allah ini, karena yang lain-lain ngikut. Kalau keyakinan tauhid kita sudah bagus, coba masih ingat hadis ini tidak? Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Tahukah engkau siapa yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasul. Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Halakosa hayyin layyin qarib sahl. Ini tidak akan tersentuh api neraka. Kalau sahabat-sahabat punya ciri 4 ini, gak akan tersentuh api neraka. Hayyin, orang yang hayyin ini adalah orang lahir batinnya itu tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, sangat terkendali, tidak gerasa gerusu, tidak emosional, tidak lemot juga. Kenapa ada orang yang begitu ajeg? Rasulullah SAW seperti ini, ajeg, mantep, kalem, dan semua ini bukan jaim, bukan dikalem-kalemin ya karena udah jadi dosen, ya anakku. Tapi kalau ada masalah, nausya, nah enggak begitu hadirin ya. Ini udah bahasa itunya mah sudah terinternalisasi lah, sudah sampai ke relung hatinya tuh ajeg. Dari mana? Dari mana? Kenapa ada orang yang bisa ajeg, mantep, tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, terkendali dalam segala keadaan? Yes, pasti datang dari zikrullah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman, segala keadaannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu kecuali orang yang mukmin.
Ini yang kita kejar rekan-rekan. Takwa itu dari sini awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari yakin kepada yang gaib dulu, minta ke Allah ya, minta supaya diberikan hidayah, yakin kepada Allah, sehingga kita dimanapun kapanpun udah tidak bisa lepas dari Allah tuh. Bagaimana bisa lepas hati ini dari Allah kalau kita yakin semua yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Begini, ini bukan promosi ya, niat melihat kendaraan buatan Jepang, coba diniatkan gitu. Nanti turun dari masjid ya, niat melihat kendaraan buatan Jepang. Jepang, Yamaha Jepang, ini Honda Jepang. Saya tidak boleh nyebut merek ya. Oh si Joku ini Jepang. Eta naon? Toyiti. Meni susah ngarang teh hadirin. Jepang. Dulu jam Jepang. Lihat di rumah ada AC buatan Jepang, setel TV Jepang. Hanya dengan niat buatan Jepang, kita pasti Jepangan terus itu. Jepang. Aduh, Jepang senang benar lagi disebutin. Sekarang umroh, silakan datang ke toko jualan, lihat produk buatan Cina, tasbih Cina, sorban Cina, yeson Cina. Jadi Cina mungkin. Sekarang niatkan melihat ciptaan Allah. Coba bikinan Allah ya. Ya tunduk bikinan Allah. Nyamuk ciptaan Allah. Aduh, banyak ciptaan Allah. Kamu juga ciptaan Allah kan gitu. Berapa banyak orang yang terhijab, lihat gambar kucing, dipuji pelukisnya. Ini hebat nih pelukis, canggih, bisa gambar kucing semirip ini. Ini memang dahsyat, kemampuannya profesional. Lihat gambar kucing, dipuji penggambarnya. Lihat kucing beturan, disepak atuh hadirin. Ini serius. Iya kan? Yang menarik, lihat patung lilin. Lihat apa katanya kan ada patung lilin madam apalah gitu ya. Di beberapa negara tuh ada. Ya Allah, ini mirip sekali dengan manusia. Hebat dia yang bikin patung lilin ini, sampai mirip begini. Lihat kulitnya, lihat seperti ada yang keringatan. Ini luar biasa banget. Lihat patung lilin dipuji yang bikinnya. Lihat yang diajak ngobrol malah dimalam. Kamu mah nggak ngerti. Bukannya dipuji, itu siapa yang diajak ngobrol yang bikin? Saudara nggak ketaekan pada bengong gitu, ngerti nggak? Ini tingkat tinggi nih. Ini masalah Pentium. Serius hadirin. Lihat bayi mainin boneka, robot-robotan, dipuji itu. Ini para insinyur luar biasa sekarang. Ada robotnya cuma gini-gini. Lihat bayi yang bisa kentut, bisa ngegigit, nggak dipuji penciptanya, itu terhijab. Harusnya kita ini siapa yang bukan bikinan Allah kan? Lihat saya sekarang itu bukan si Agim ngomong wae, bukan begitu. Masa saya nggak ngomong? Ya Allah, Agim ciptaanmu, kasihanilah ya Allah makhluk ini. Ngomong terus, bimbing agar omongannya benar ya Allah, bimbing agar niatnya lurus,
dan bimbing supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Ate udah tua geningan. Dulu mah waktu pertama saya kesini masih muda karena sayanya bayi. Iya kan, saya sudah tua sekarang. Lihat janggut sudah mulai beruban. Kasihan ate nggak lama lagi. Nggak usah ngomong gitu hadirin yang ya Allah berikan umur yang berkah. Oh iya, harusnya mata lihat ini yang ngomong Allah, yang diingat. Sama lihat kiri kanan depan belakang. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan seperti ini? Enggak boleh ngomong gitu, itu menghina. Nah ya mah gagal ya ciptaan Allah yang ini. Dosa. Enggak ada yang gagal, tidak ada. Akibat kita ingin lihat semua ciptaan Allah, jadi zikir. Mau bikin tugas atau tinggal lapor ke Allah. Kata dosen, saudara kenapa telat? Ya Allah, engkau yang menciptakan dosen ini. Rupanya dosen ini sedang banyak masalah ya Allah, agak emosional. Kenapa kamu datang sekarang? Padahal beliau yang nyuruh. Ya Allah, dosen ini sudah lupa. Ingatkan. Mata ke dosen, hati ke Allah. Di rumah juga begitu. Mata ke anak, tangan menyentuh anak, hati ke Allah. Ini anak bukan bikinan ibu bapak, anak mutlak Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus setiap saat. Mata ke anak, hati ke Allah, sah tak? Nggak akan zolim, nggak ada. Maaf ya Allah, saya teke dulu, nggak mungkin. Neke anak itu, ngejitak anak tuh pasti nggak ingat ke Allah. Dan nggak Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah punten, nggak mungkin ngejitak begitu, nggak ada. Ada seorang bapak-bapak pas bangun lihat, loh kok di samping saya ada nenek-nenek. Berarti si bapak kakek-kakek. Nggak boleh nyebut gitu. Harusnya pas lihat, atau ibu ya, sudah lama nikah, pas lihat suami lagi menguap, ya Allah, kenapa jadi begini ciptaanmu? Nggak boleh. Oh itu teh didesain oleh Allah tua tuh. Nggak bisa menjadi tua kecuali Allah yang bikin tua. Tidak bisa keluar uban satupun kecuali Allah yang mengeluarkan. Mata melihat uban, hati ingat Allah. Aduh, itu paling enak hidup begitu hadirin. Nggak akan ada ujub dengan diri karena diri ciptaan Allah. Tidak akan minder dengan apapun yang ada pada diri karena ini ciptaan Allah. Tidak takjub lihat orang lain karena semuanya juga kelebihan ciptaan Allah. Tidak akan menghina, meremehkan karena semua yang dianggap kurang juga ciptaan Allah. Bisa dipahami betapa mahalnya hidayah yakin itu? Alhamdulillah. Kayak batuk gitu, ingat apa coba? Ingat obat batuk lagi. Kalau batuk, yakin leher ini bukan punya kita. Kalau punya kita melarang aja batuk, benar? Masya Allah. Jadi kalau mau zikrullah jangan cuma lihat langit, jangan cuma lihat gunung, atau udah lihat pemandangan, Masya Allah. Itu anak juga Masya Allah kan? Kakak, adik, nenek, kakek, itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk para penjahat juga ciptaan Allah. Binatang semua ciptaan Allah. Angin berhembus nih, duh ya Allah, alhamdulillah sejuk, ciptaan Allah. Jadi aslinya harusnya
yang paling sulit pada diri kita tuh harusnya sulit lupa kepada Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya, sulit ingat kepada Allah. Makanya penting belajar tauhid itu, ya. Nah, minta terus kepada Allah, termasuk apapun harus petunjuk Allah. Nih mau ceramah, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Harus minta tolong. Ya Allah, lapangkan dadaku, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Bagian Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani, hilangkan keluh di lidah ini, lisan ini, agar perkataan ini dipahami. Mau punya akhlak baik, tidak bisa kita berakhlak baik, minta ke Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang baik selain engkau. Mau minta jodoh, minta petunjuk ke Allah, jangan ke dukun. Nanti kalau ke dukun, oh sudah deket deh katanya jodohnya, ya udah, nah makin lama makin deket. Siapa? Saya, gitu. Dasar dukun lepus. Bagaimana kalau ada urusan istiqoroh, supaya ditunjuki mana yang terbaik? Jangan sok tahu, ya, mana tempat kuliah yang baik, mana pekerjaan yang baik, jadi beli atau tidak, jadi pergi atau tidak, milih yang mana. Istiqoroh. Kenapa? Karena kita hanya bisa mendapatkan yang terbaik kalau diberikan petunjuk oleh Allah. Mau ngambil keputusan apa-apa, istiqoroh. Karena kalau nafsu itu membuat akal sehat kita jadi dangkal kalau nafsu itu. Tapi kalau istiqoroh dan musyawarah dengan ahlinya, tidak dikecewakan. Nah, rekan-rekan sekalian, misal ya, ini suami istri, gimana nih anak sekolah di mana? Wah, saya ingin anak sekolah di sini. Wah, saya ingin anak sekolah di situ. Nggak usah bertengkar. Walaupun beda pendapat, tenang. Kenapa? Ada Allah. Yang menciptakan anak ini siapa? Jawab. Yang paling tahu bakat karakter anak siapa? Yang paling tahu tempat terbaik bagi anak ini siapa? Dan yang menakdirkan nanti anak ini dapat sesuatu siapa? Diskusi boleh, tukar pikiran boleh, jangan pakai emosi, istiqoroh. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, Engkau yang merancangnya, Engkau titipkan kepada kami. Di mana sekolah terbaik? Engkau yang paling tahu. Yang penting anak ini jadi dekat denganmu, dan anak ini penuh manfaat bagi agamamu, bagi umatmu, bagi sebanyak mungkin hamba-hambamu. Kami tidak tahu, Engkau maha tahu. Itu. Jadi jangan bertengkar, biasa aja ya. Nah, nanti yang terjadi kalau doanya kuat, kejadian itu yang Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan sesuatu, kita kan tidak ada uangnya. Emang tidak punya uang kita semalam-malamannya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Kalau Allah menetapkan di sana, ada jalannya. Kalau harus pakai uang, nanti uangnya ada. Kalau nggak pakai uang, beasiswa dia dapat. Ya, enak kalau ngandelin Allah. Asli nih hadirin. Nah, kita sering emosi karena tidak mengandalkan petunjuk Allah. Ngandelinnya toy, sok tahu hadirin. Begitu sudah lebih nyaman ya, dalam segala hal minta petunjuk Allah.
harus kemana, harus apa, harus ngomong apa yang terbaik, apa yang jangan. Terus aja minta ke Allah setiap waktu. Iya, setiap waktu. Mengapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja apa yang Allah perintahkan dan beriman, yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Minta hadirin, minta. Saya juga sama mau ceramah, ya Allah, mana yang paling bisa tepat saya sampaikan sekarang. Ceramah ini nggak bisa memasukkan ke hati siapapun. Saya tidak bisa memberi hidayah ke siapa-siapa. Allah yang memberi. Makanya kalau dakwah, selain kita berusaha niatnya lurus, menyampaikan benar, doa. Sebab kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ibu, Bu, si ibu mah dah aja nih. Bapak, ini saroleh pisan Pak. Nah gitu atuh jawab. Apakah Bapak bisa membulak-balik hati istri, Pak? Jawab. Bapak ingin istrinya solehah? Bagaimana caranya? Digertak gitu. Bapaknya harus berusaha jadi orang yang disukai Allah. Kemudian Bapak jadi contoh. Mau seperti apa istrinya? Ingin istri lembut, Bapak lembut. Ingin istri sopan, Bapak sopan. Ingin istri pemaaf, Bapak pemaaf. Lakukan aja. Bukan supaya istri nurut, tapi supaya Allah ridho. Kita jadi contoh kebaikan, ya. Kemudian Bapak sampaikan ilmunya dengan baik. Selebihnya doa. Gak bisa kita ngebulak-balik hati siapapun. Ingin punya anak soleh, Pak, Bu, gimana caranya? Caranya yakin yang bisa menyolehkan anak adalah Allah. Yang paling kuat syariat anak jadi soleh adalah ketakwaan orang tuanya. Kita harus berusaha jadi orang tua yang layak ditolong Allah, dititipi anak soleh. Kita nggak bisa nyolehkan anak, Pak, nggak bisa. Gimana nyolehkan anak? Nyolehkan diri sendiri aja enggak, ya. Jadinya ingin anak soleh membuat kita jadi lebih soleh. Kasih contoh. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin. Tapi harus diniatkan jadi ibadah. Lalu didik dengan baik, penuh kasih sayang, dan doa yang banyak doa, karena yang bisa merubah takdir oleh Allah ke takdir lain adalah doa. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mendapatkan hidayah dalam apapun yang kita lakukan, karena inilah yang akan membuat kita terpelihara dunia wal akhirat. Terima kasih hadirin sekalian. Sudah tahu doa minta hidayah apa? Banyak doanya ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa
wal ghina, itu salah satunya, itu komplit tuh. Ya Allah, hamba mohon hidayah, ketakwaan, keterjagaan, keterpeliharaan, dan ghina, kekayaan batin. Terima kasih, kita akan mengakhirinya karena jam 9 harus selesai. Banyak doa terus ya, jangan berhenti berdoa, karena doa, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah kita. Makanya niat dan caranya harus benar. Jangan terlalu fokus kepada terkabulnya doa, tapi diterimanya doa kita sebagai ibadah. Jelas? Ada doa yang minta rizki, pikirannya tuh rezeki aja. Padahal yang paling penting dari doa kita, diterima doa kita sebagai ibadah kita kepada Allah. Sedangkan dikasih rezeki, itu udah janji Allah, nggak usah diragukan. Jadi jangan mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak terkabul juga. Doa itu ibadah. Terkabul itu janji Allah, ada waktunya, ada bentuk yang paling pas. Kenapa saya doa minta ini malah nggak jadi? Emang itu yang terbaik? Bagi kita tidak penting menurut kita yang terbaik, yang terpenting menurut Allah. Doa diniatkan sebagai ibadah. Setuju? Enak. Terima kasih hadirin, kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah ya. Akan ada infak, jangan ragu-ragu hadirin. Allah melihat apa yang saudara keluarkan dan tahu berapa sisanya ya. Allah, jadi susah nih, saya nggak enak sama Allah. Jadi ikhlas ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya, wahai yang tidak ada tersembunyi bagimu. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Betapa lamanya kami melupakanmu ya Allah, betapa sedikitnya kami mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan ketentuanmu. Ampuni kami ya Rabb. Engkau tahu kami sangat jarang khusyuk dalam ibadah, jarang sekali kami ikhlas dalam beramal. Kami lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu daripada mencari ridhomu. Astagfirullah. Ampuni kami jarang bersyukur, padahal nikmat darimu melimpah setiap saat. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak karuniamu, karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapa kami. Ampuni segala perangai buruk kami. Jadikan ibu bapa kami memaafkan kami ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah ibu bapa kami, orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah. Lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ampuni guru-guru kami ya Allah, yang jadi jalan darimu kami mendapat hidayah. Sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami dapat mengenalmu ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Jalan karunia darimu untuk kami. Golongkan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi. Ampuni dan sayangi ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama ini, sengaja tidak sengaja. Bukakan hatinya bisa memaafkan kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Lapangkan hati kami untuk menjadi pemaaf ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi majelis ini, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah, hujamkan keyakinan di hati kami ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khususnya sholat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepada kami dengan syariat Al-Quran. Jadikan kami menjadi pecinta Quran ya Allah. Ya Rabb, jadikan Quran menjadi petunjukmu bagi kami, menjadi cahaya. Ingatkan kami dengan Al-Quranmu ya Allah jika kami lupa. Ajarkan kami kehidupan dengan Quranmu jika kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami selalu bersama Quranmu ya Allah, di malam dan siang. Indahkan diri kami dengan keindahan Quranmu. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Tinggikan derajat kami dengan ketinggian Al-Quran. Masukkan kami ke surgamu dengan syafaat Al-Quran. Mudahkan kami memahami Al-Quranmu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Jadikan kami bukti keindahan Al-Quranmu ya Allah. Ya Karim, berkahi sisa umur kami, berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah, rumah tangga sakinah yang merindukannya, keturunan yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan rezeki, cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Berikan kepada kami guru yang benar-benar alim, yang hanif. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit. Ya Syafi, anta syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut keislaman kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, mohon maaf, doakan AA ya supaya bisa diampuni Allah dan bisa istiqomah, bisa husnul khotimah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.